Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Fauzi Yudanto dari S1A Manajemen 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya bersama dengan rekan saya. Saya Wana Putri Maharani dari kelas A S1 Manajemen. Di video ini kami akan membahas mengenai manajemen SDM di PT Astra Daihatsu Motor di kala pandemi hingga ke new normal. Dan untuk bagian pertama akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Puana. Peristiwa pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia sangat mengejutkan seluruh masyarakat, karena hal tersebut tidak pernah diduga sebelumnya. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat signifikan di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi, di mana banyak negara yang mengalami resesi karena kurangnya pemasukan yang didapatkan negara tersebut. Hal ini dikarenakan kegiatan ekspor atau impor yang diberhentikan sementara waktu, kegiatan pariwisata yang dibatasi, dan pemberhentian kegiatan industri untuk sementara waktu. Salah satu kegiatan industri yang terdampak oleh pandemi COVID-19 adalah industri otomotif, di mana banyak perusahaan-perusahaan yang memberhentikan proses produksinya untuk sementara waktu. Salah satu contoh perusahaan tersebut adalah PT Astra Daihatsu Motor. PT Astra Daihatsu Motors atau ADM adalah agen tunggal pemegang merek mobil Daihatsu di Indonesia yang berhak mengimpor, merakit, dan membuat kendaraan bermerek Daihatsu atau Toyota dan komponen serta bisnis terkait di Indonesia. ADM merupakan perusahaan joint venture under Daihatsu Motor Company dengan Astra International yang ada sejak tahun 1978. PT Astra Daihatsu Motor memiliki visi dan misi sebagai berikut. Yang pertama, visi menjadi perusahaan global terbaik yang membuat hidup orang lebih baik melalui mobilitas dan konektivitas, dan ditunjang dengan dua misi. Yang pertama, mengutamakan kebahagiaan, keselamatan, dan kualitas melalui budaya perusahaan yang kuat, dan yang kedua, menginspirasi orang untuk meningkatkan kehidupan dan melampaui kemampuannya. Ketika terjadi pandemi COVID-19, PT Astra Daihatsu Motor sempat memberhentikan proses produksinya sejak 10 April 2020. PT Astra Daihatsu Motor juga melakukan kebijakan efisiensi kas dengan cara tidak melanjutkan kontrak sekitar 1.000 karyawan yang berstatus kerja kontrak. Sedangkan untuk karyawan tetap tidak dilakukan PHK ataupun pensiun dini. Direktur Pemasaran PT Astra Daihatsu Motor, Amelia Chandra, menyampaikan bahwa perusahaan telah mengambil beberapa tindakan untuk mencegah penyebaran virus corona. Misalnya dengan memberlakukan WFH bagi karyawan di beberapa bagian dengan menerapkan split team, koordinasi menggunakan digital meeting, perjalanan dinas, dan acara perusahaan dibatasi atau ditunda, serta semua kegiatan harus mendapat persetujuan dari direktur. Langkah tersebut diterapkan agar operasional tetap bisa berjalan dengan optimal di tengah pembatasan kegiatan sosial. Selain itu, PT Astra Daihatsu Motor juga menyesuaikan kapasitas produktif kendaraannya dengan take time yang sebelumnya 1,5 menit per unit kendaraan menjadi 3,1 menit per unit. Hal ini dikarenakan proses produksi yang hanya dilakukan satu shift serta dibatasinya jumlah karyawan yang dapat hadir di pabrik. Sebagai informasi, take time adalah patokan waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh sebuah lini untuk memproduksi setiap unit produk. Sehingga akibat pandemi COVID-19 ini, PT Astra Daihatsu Motor mengalami penurunan penjualan hingga 20% sampai bulan Juni. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2020, PT Astra Daihatsu Motor sudah memulai aktivitas pabriknya secara bertahap, yaitu dengan memproduksi kendaraan umum hanya untuk keperluan ekspor, namun tetap mengikuti prosedur-prosedur kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, seperti kewajiban menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh karyawan ketika masuk area kerja, penyemprotan disinfektan di area kerja dan karyawan yang akan masuk ruangan kantor, serta menjaga jarak minimal 1 meter dalam setiap kegiatan. Bahkan, istirahat makan siang pun diatur menjadi beberapa shift. Sementara, untuk bagian penjualan dan pembelian dapat dilakukan via digital, yaitu melalui website dan aplikasi Astra Daihatsu Mobile. Untuk layanan servis, pelanggan harus melakukan booking terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya penumpukan antrian. Selanjutnya, pada bulan Juli,
Astra Daihatsu Motor mengantisipasi kenaikan permintaan kendaraan Daihatsu, baik untuk pasar ekspor dan domestik di masa yang akan datang, dengan mempersiapkan proses produksi di pabrik secara 2 shift. Implementasi penerapan produksi 2 shift masih dalam tahap pelatihan di bulan Juli 2020 dan diharapkan akan segera optimal diimplementasikan mulai bulan Agustus 2020. Kemudian pada bulan September, PT Astra Daihatsu Motor mengambil langkah yang lebih berani, yaitu dengan menormalkan kembali jam kerja produksi para karyawannya, namun tetap dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga pada bulan Oktober penjualan mereka mencapai 8.135 unit, serta penjualan di bulan November naik sebesar 13% atau sebanyak 9.200 unit. Dan dilansir dari otomotif.kompas.com dan hops.id, total mobil Daihatsu yang terjual di tahun ini adalah sebanyak 90.000 unit per 5 Desember 2020. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.